Bayangkan, sebuah ajian paling mematikan di tanah Jawa. Ilmu, rawa rontek. Satu sentuhan, tubuh membusuk, nyawa dicabut tanpa ampun. Banyak pendekar tumbang, banyak dukun sakti tak berani melawan. Namun, malam itu, Sunan Kalijaga datang tanpa senjata, tanpa mantra keras, tanpa jimat, hanya sehelai daun kering di tangannya. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan panjang, yang ada ilmu paling maut Jawa berlutut dalam diam. Apa rahasia di balik sehelai daun itu, dan mengapa ajian rawa rontek tak berdaya di hadapan seorang wali? Malam turun perlahan di tanah Jawa. Angin berhembus pelan, membawa bisik ketakutan dari desa ke desa. Lampu minyak dipadamkan lebih awal. Pintu rumah dikunci rapat. Tak ada yang berani keluar setelah senja. Bukan karena perang, bukan pula karena wabah, melainkan karena satu nama yang kini disebut dengan suara bergetar. Ajian rawa rontek. Ilmu ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia hidup dalam ketakutan manusia. Satu sentuhan dipercaya mampu membuat tubuh melemah, daging membusuk, dan nyawa terlepas tanpa luka terlihat. Pendekar sakti memilih mundur, dukun-dukun tua menutup mulut. Tak satu pun berani menantang. Di desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, jeritan pernah terdengar di tengah malam. Paginya, hanya sunyi yang tersisa. Warga menemukan jejak-jejak aneh. Daun layu menghitam, tanah terasa dingin, dan bau anyir yang sulit dijelaskan. Sejak itu, nama rawa rontek tak lagi diucapkan sembarangan. Orang-orang mulai bertanya dalam hati, apakah benar tidak ada ilmu yang mampu melawan ajian ini? Apakah kegelapan memang selalu menang? Namun di tengah ketakutan itu, sebuah nama mulai berbisik dari mulut ke mulut. Bukan nama pendekar, bukan pula nama raja, melainkan seorang wali yang dikenal dengan cara dakwahnya yang lembut, Sunan Kalijaga. Sebagian meragukan, bagaimana mungkin seorang wali yang dikenal tanpa kekerasan berani menghadapi ilmu paling maut di tanah Jawa, tanpa pedang, tanpa pasukan, tanpa ajian balasan. Namun Sunan Kalijaga justru mendengar kabar itu dengan ketenangan. Baginya, ilmu yang lahir dari kesombongan tak akan pernah menang melawan keikhlasan. Ilmu yang tumbuh dari hawa nafsu akan runtuh oleh kesabaran. Malam itu, Sunan Kalijaga memilih berjalan sendiri. Langkahnya pelan, namun pasti. Tak ada amarah di wajahnya, tak ada rasa takut di matanya. Hutan yang biasanya sunyi terasa berbeda. Angin berdesir, lebih dingin. Ranting-ranting seakan berbisik, memperingatkan siapapun yang melangkah terlalu jauh. Namun Sunan Kalijaga terus berjalan, seolah alam pun mengenalnya. Di tengah perjalanan, beliau berhenti sejenak. Matanya tertuju pada sebuah pohon tua. Daunnya hampir gugur, tersisa beberapa helai yang masih bertahan. Sunan Kalijaga memetik satu helai daun kering. Hanya sehelai daun. Tak lebih, tak ada mantra diucapkan. Tak ada ritual rumit. Beliau hanya menggenggamnya dengan tenang. Di kejauhan, suara tawa terdengar samar. Tawa yang penuh keyakinan. Tawa seseorang yang merasa ilmunya tak tertandingi. Pemilik ajian rawa rontek telah menunggu. Disitulah takdir mulai bergerak. Bukan dengan dentuman, bukan dengan ledakan, melainkan dengan keheningan yang menekan dada. Apa yang akan terjadi saat ilmu paling maut bertemu dengan ketenangan seorang wali? Mengapa Sunan Kalijaga hanya membawa sehelai daun? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik tindakan sederhana itu? Ajian rawa rontek bukanlah ilmu yang lahir dari pencarian kebijaksanaan. Ia muncul dari hasrat manusia untuk menguasai dan ditakuti. Pada masa Jawa kuno, ketika kekuasaan sering diukur dari kesaktian, banyak orang rela menempuh jalan gelap demi mendapatkan pengaruh dan penghormatan. Dari situlah benih rawa rontek mulai tumbuh. Bukan sebagai warisan leluhur yang suci, melainkan sebagai jalan pintas menuju kekuatan semu. Ilmu ini berkembang di tempat-tempat sunyi, jauh dari suara azan dan petuah bijak para resi. Rawa rontek dipercaya
dipelajari oleh mereka yang lebih mencintai kuasa daripada kebenaran. Dalam kepercayaan masyarakat, ajian ini memanfaatkan energi kegelapan, memelihara amarah, iri, dan dendam sebagai bahan bakarnya. Semakin besar kebencian di hati pemiliknya, semakin kuat pula ilmu yang dihasilkan. Berbeda dengan ilmu kanuragan yang mengandalkan latihan raga dan disiplin batin, Rawa Rontek bekerja secara tersembunyi. Ia menyerang tanpa suara, tanpa luka, dan tanpa peringatan. Karena itulah ajian ini ditakuti. Korbannya seringkali jatuh sakit secara tiba-tiba. Tubuh melemah tanpa sebab jelas, dan batin diliputi kegelisahan yang tak terucap. Bagi masyarakat awam, semua itu dianggap sebagai tanda sentuhan Rawa Rontek. Namun, di balik kedahsyatannya, Rawa Rontek memiliki syarat yang berat. Ilmu ini menuntut pengorbanan batin yang besar. Pemiliknya harus terus memelihara hawa nafsu gelap dalam dirinya. Rasa iba dianggap sebagai kelemahan, doa dianggap sebagai penghalang. Sedikit saja hati pemiliknya goyah, kekuatan Rawa Rontek akan melemah dengan sendirinya. Para sesepuh Jawa dahulu telah memperingatkan bahwa ilmu yang lahir dari kegelapan akan selalu menagih bayaran. Rawa Rontek bukan hanya menggerogoti korbannya, tetapi juga pelakunya. Banyak cerita tentang pemilik ajian ini yang hidup dalam kegelisahan, sulit tidur, dan selalu merasa diawasi. Ilmu yang mereka banggakan justru menjadi belenggu yang mengikat jiwa. Meskipun demikian, daya tarik Rawa Rontek tetap kuat. Bagi mereka yang merasa kecil dan terpinggirkan, ajian ini menawarkan rasa berkuasa. Dalam sekejap, seseorang bisa ditakuti tanpa perlu mengangkat senjata. Inilah yang membuat Rawa Rontek menyebar dari satu daerah ke daerah lain. Dibisikkan secara rahasia, diajarkan dengan sumpah dan ancaman. Namun sedikit yang memahami satu kebenaran penting. Rawa Rontek hanya berkuasa di ruang ketakutan. Selama manusia tunduk pada rasa takut, ilmu ini tampak tak terkalahkan. Tetapi ketika seseorang berdiri dengan ketenangan dan keyakinan, kekuatan Rawa Rontek mulai kehilangan pijakan. Inilah sebabnya, para wali tidak pernah tergoda untuk mempelajari ajian semacam ini. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kegelapan, melainkan dari kejernihan hati. Dan di titik inilah, perjalanan Sunan Kalijaga mulai menemukan arah. Sunan Kalijaga bukanlah wali yang menempuh jalan dakwah dengan cara yang biasa. Dalam sejarah tanah Jawa, namanya dikenal sebagai sosok yang memahami manusia dengan segala kelemahannya. Ia tidak datang membawa ancaman, tidak pula memaksa orang meninggalkan adat dan budaya yang telah mengakar. Bagi Sunan Kalijaga, dakwah adalah seni menuntun hati, bukan menaklukkannya. Sebelum dikenal sebagai wali besar, perjalanan hidup Sunan Kalijaga dipenuhi pencarian dan ujian batin. Ia memahami dunia, memahami gelap dan terang, sehingga kelak mampu berbicara kepada masyarakat dengan bahasa yang mereka mengerti. Dari pengalaman itulah lahir kebijaksanaan yang membuatnya berbeda. Ia tidak memandang manusia dari kesalahan masa lalu, melainkan dari kemungkinan untuk berubah. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Kalijaga memilih pendekatan budaya. Wayang, tembang, pakaian, dan simbol-simbol Jawa dijadikan jembatan dakwah. Ia tidak merobohkan tradisi, melainkan mengisinya dengan makna baru. Ajaran tauhid disisipkan dalam cerita. Nasihat disampaikan lewat perumpamaan, sehingga ajaran Islam terasa dekat dan tidak menakutkan. Bagi Sunan Kalijaga, kekuatan sejati tidak terletak pada kesaktian yang dipamerkan. Ia meyakini bahwa ilmu yang tinggi harus dibarengi dengan kerendahan hati. Inilah sebabnya ia tidak pernah tertarik pada ajian-ajian yang lahir dari kesombongan dan hawa nafsu. Baginya, ilmu tanpa akhlak hanyalah beban yang akan menjerumuskan pemiliknya. Ketika mendengar tentang ajian Rawa Rontek, Sunan Kalijaga tidak melihatnya sebagai ancaman yang harus dibalas dengan kekuatan serupa. Ia memandangnya sebagai gejala dari jiwa manusia yang kehilangan arah. Ilmu tersebut baginya bukan musuh yang perlu dihancurkan, melainkan kesalahan yang perlu disadarkan. Sunan Kalijaga memahami satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan yang lain. Api tidak padam dengan api. Kesombongan tidak runtuh oleh kesombongan yang lebih besar. Yang mampu meruntuhkan kegelapan hanyalah cahaya yang tenang dan konsisten. Karena itulah, langkah Sunan Kalijaga
selalu tampak sederhana. Ia datang tanpa perlengkapan perang. Ia berbicara tanpa meninggikan suara. Namun, justru dalam kesederhanaan itulah wibawanya terasa. Banyak orang yang awalnya meremehkan, akhirnya menundukkan kepala karena merasakan ketulusan yang jarang ditemui. Dalam perjalanan menuju tempat pemilik ajian Rawa Rontek berada, Sunan Kalijaga tidak membawa apa-apa selain keyakinan. Ia percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta tunduk pada kehendak Allah. Tidak ada ilmu setinggi apapun yang mampu berdiri sendiri tanpa izinnya. Sehelai daun yang ia petik bukanlah jimat, bukan pula senjata. Daun itu hanyalah simbol dari kehidupan yang fana, dari alam yang tunduk pada Sang Pencipta. Dalam genggaman Sunan Kalijaga, daun itu menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati tidak pernah lahir dari kehancuran, melainkan dari kesadaran akan keterbatasan manusia. Tanpa banyak orang sadari, pertemuan antara Sunan Kalijaga dan pemilik ajian Rawa Rontek bukan sekadar adu ilmu. Ia adalah pertemuan dua jalan hidup, jalan kesombongan yang dibangun di atas ketakutan, dan jalan ketenangan yang bersandar pada keimanan. Malam semakin larut, ketika Sunan Kalijaga akhirnya tiba di tempat yang selama ini dihindari banyak orang. Sebuah tanah lapang di pinggir hutan, sunyi dan terasa berat di dada. Udara di sekitarnya dingin, seolah cahaya enggan singgah terlalu lama. Inilah tempat di mana ajian Rawa Rontek sering dilepaskan. Tempat di mana ketakutan manusia berkumpul tanpa suara. Dari kejauhan, tampak sesosok pria berdiri dengan tubuh tegap. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Seakan tidak ada satupun kekuatan yang mampu menandinginya. Dialah pemilik ajian Rawa Rontek. Sosok yang namanya disebut dengan bisikan dan doa perlindungan. Di sekelilingnya, daun-daun kering berputar perlahan, mengikuti arah angin yang tak menentu. Kedatangan Sunan Kalijaga disambut dengan senyum tipis yang syarat ejekan. Pemilik ajian itu tampak heran, bahkan sedikit terhibur. Ia tidak melihat pasukan, tidak melihat senjata, dan tidak merasakan ancaman fisik apapun. Yang berdiri di hadapannya hanyalah seorang wali, dengan pakaian sederhana dan langkah yang tenang. Percakapan singkat pun terjadi, bukan dengan nada tinggi, bukan pula dengan ancaman. Sunan Kalijaga menyampaikan maksud kedatangannya dengan bahasa yang lembut. Ia tidak menantang, tidak menghina, dan tidak meremehkan. Justru sikap itulah yang membuat suasana semakin tegang. Ketika kemarahan tidak dibalas, kesombongan kehilangan arah. Pemilik ajian Rawa Rontek merasa wibawanya diuji. Selama ini, orang-orang gemetar hanya dengan mendengar namanya. Kini, seorang wali berdiri tanpa rasa takut. Senyum ejekan perlahan berubah menjadi sorot mata penuh tantangan. Baginya, ketenangan Sunan Kalijaga dianggap sebagai penghinaan. Dengan keyakinan penuh, pemilik ajian itu mulai menunjukkan kekuasaannya. Ia melangkah maju. Tanah di bawah kakinya terasa lebih berat. Angin berhembus semakin kencang, membawa aroma lembab dari hutan. Suasana berubah mencekam, seakan alam ikut menahan napas. Namun Sunan Kalijaga tetap berdiri di tempatnya. Tangannya perlahan terangkat, bukan untuk menyerang, melainkan menggenggam sehelai daun yang sejak tadi ia bawa. Daun itu tampak rapuh, hampir hancur oleh sentuhan, kontras dengan aura gelap yang mengelilingi lawannya. Beberapa orang yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik. Mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Tidak ada mantra keras, tidak ada gerakan mencolok. Yang ada hanyalah dua sosok dengan jalan hidup yang bertolak belakang, saling berhadapan dalam keheningan yang menekan. Pemilik ajian Rawa Rontek tertawa pelan. Baginya, sehelai daun bukanlah apa-apa. Ia yakin bahwa kesaktiannya tidak mungkin dikalahkan oleh sesuatu yang begitu sederhana. Keyakinan itulah yang membuatnya semakin tenggelam dalam kesombongan. Tanpa aba-aba, ia bersiap melepaskan ajian andalannya. Inilah momen yang selama ini ditunggu dan ditakuti banyak orang. Detik-detik menjelang pelepasan Rawa Rontek terasa panjang. Sunan Kalijaga menundukkan kepala sejenak, bukan karena takut, melainkan sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah. Pada saat itulah, takdir mulai menampakkan wajahnya. Pertemuan yang awalnya dianggap remeh, kini berubah menjadi ujian besar. Ujian bagi kesombongan,
dan ujian bagi ketenangan. Keheningan menyelimuti tanah lapang itu dengan cara yang tidak biasa. Angin yang tadinya berhembus kencang perlahan mereda, seakan Allah menunggu sesuatu terjadi. Semua mata tertuju pada tangan Sunan Kalijaga, pada sehelai daun kering yang digenggamnya dengan tenang. Tak ada yang menyangka bahwa benda serapuh itu akan menjadi pusat perhatian di hadapan Ajian Rawa Rontek yang selama ini ditakuti. Pemilik ajian memandang daun itu dengan tatapan meremehkan. Baginya, daun hanyalah sisa kehidupan yang hampir punah. Ia tertawa kecil, merasa yakin bahwa apa yang dihadapinya bukanlah ancaman. Dalam pikirannya, kekuatan hanya diukur dari aura, dari kesaktian, dari rasa takut yang mampu ditanamkan pada orang lain. Namun Sunan Kalijaga tidak membalas tawa itu. Wajahnya tetap teduh, matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tidak mengangkat daun itu sebagai senjata, tidak pula memamerkannya sebagai jimat. Daun itu dibiarkan berada di tangannya, seolah hanya bagian dari alam yang kebetulan ikut bersamanya. Di tengah keheningan, Sunan Kalijaga berbicara dengan suara pelan. Ia tidak mengucapkan mantra, tidak pula melafalkan kata-kata asing. Yang keluar dari lisannya hanyalah pengingat tentang kehidupan, tentang asal dan tujuan manusia. Kata-katanya sederhana, namun terasa berat, seakan menembus lapisan hati yang paling dalam. Bagi pemilik ajian Rawa Rontek, kata-kata itu justru terasa mengganggu. Ia tidak terbiasa menghadapi lawan yang tidak takut. Ia tidak memahami bahasa ketenangan. Yang ia pahami hanyalah dominasi dan kuasa. Perlahan, keyakinannya mulai terusik. Meski ia berusaha menutupinya dengan tawa dan sikap angkuh. Sunan Kalijaga kemudian mengangkat sehelai daun itu sedikit lebih tinggi. Bukan dengan gerakan menantang, melainkan seperti seseorang yang sedang menunjukkan sesuatu yang sering diabaikan. Daun itu bergetar pelan tertiup angin malam. Rapuh, namun tetap utuh. Dalam kesederhanaannya, daun itu seolah menjadi cermin bagi siapapun yang memandangnya. Beberapa saksi merasakan perubahan suasana. Dada terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang menekan batin, memaksa setiap orang untuk bercermin pada dirinya sendiri. Ajian Rawa Rontek yang biasanya mendominasi suasana, kali ini terasa tertahan. Pemilik ajian mulai gelisah. Ia tidak ingin mengakui, namun ada keraguan yang perlahan merayap. Bagaimana mungkin ketenangan dan sehelai daun mampu mengusik keyakinannya? Amarah pun mulai tumbuh, dan bersama amarah itu, niat untuk segera melepaskan Rawa Rontek semakin menguat. Sunan Kalijaga tetap berdiri tanpa perubahan sikap. Daun itu kini digenggam lebih erat, bukan sebagai alat untuk menyerang, melainkan sebagai simbol penyerahan diri. Ia memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta, sekecil apapun, berada dalam kuasa Allah, dan keyakinan itulah yang membuatnya tak tergoyahkan. Malam terasa semakin pekat. Langit seolah menunduk. Hutan di sekeliling diam tanpa suara. Semua menunggu satu momen penentuan. Sehelai daun yang tampak sederhana kini berdiri berhadapan dengan ajian Rawa Rontek yang penuh kegelapan. Detik-detik terasa melambat ketika pemilik ajian Rawa Rontek akhirnya memutuskan untuk bertindak. Tatapannya mengeras, napasnya memburu, dan aura di sekelilingnya berubah menjadi lebih berat. Tanah di bawah kakinya seakan menyimpan amarah yang lama terpendam. Inilah saat yang selama ini ia banggakan. Momen ketika ketakutan orang lain menjadi sumber kekuatannya. Dengan suara rendah, namun penuh tekanan, ia mulai memusatkan niat. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan berlebihan. Justru dalam kesunyian itulah Rawa Rontek bekerja. Udara di sekitar mendadak terasa dingin menusuk tulang. Beberapa saksi merinding. Bulu kuduk berdiri, seolah sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak mendekat. Daun-daun kering di tanah bergetar tanpa tersentuh angin. Hutan yang sebelumnya diam, kini terasa hidup. Namun bukan dengan kehidupan yang menenangkan. Bau tanah basah bercampur aroma anyir yang sulit dijelaskan. Inilah tanda-tanda yang selama ini dikenal masyarakat sebagai pertanda Rawa Rontek dilepaskan. Pemilik ajian itu tersenyum puas. Ia yakin ilmunya telah bekerja. Dalam pikirannya, tubuh Sunan Kalijaga akan segera melemah.
batinnya akan diguncang oleh ketakutan, dan sehelai daun di tangannya akan jatuh, tak berarti. Inilah akhir yang ia bayangkan, akhir dari keberanian yang menurutnya terlalu naif. Namun yang terjadi, justru sebaliknya. Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak. Wajahnya tidak berubah, nafasnya tetap teratur. Seolah gelombang kegelapan yang dilepaskan itu tidak menemukan tempat untuk berpijak. Ketika Rawa Rontek mencari celah lewat rasa takut, yang ditemuinya hanyalah ketenangan. Tekanan batin mulai dirasakan oleh semua yang hadir, kecuali satu sosok yang menjadi sasaran utama. Ajian Rawa Rontek bergerak liar, mencari jiwa yang bisa digenggam. Namun, ketenangan Sunan Kalijaga membuat ajian itu kehilangan arah. Seperti api yang kehabisan bahan bakar, kekuatannya mulai goyah. Pemilik ajian mulai menyadari ada yang tidak beres. Ia mengerahkan niatnya lebih kuat, memanggil amarah dan kesombongan yang selama ini ia pelihara. Kegelapan di sekitarnya semakin pekat. Namun semakin ia memaksa, semakin besar pula kegelisahan yang muncul di dalam dirinya sendiri. Di saat itulah, Sunan Kalijaga menundukkan kepala sejenak, bukan sebagai tanda kalah, melainkan sebagai bentuk kepasrahan. Sehelai daun di tangannya bergerak pelan, mengikuti hembusan angin yang kini terasa berbeda. Angin itu tidak lagi dingin, melainkan membawa kesejukan yang halus. Rawa Rontek yang dilepaskan dengan penuh keyakinan, kini seperti berhadapan dengan dinding tak terlihat. Ia tidak mampu menembus ketenangan yang terpancar dari Sunan Kalijaga. Ajian itu berputar tanpa tujuan, kehilangan sasaran, dan perlahan mulai melemah. Ketegangan mencapai puncaknya. Pemilik ajian Rawa Rontek merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu takut. Bukan takut pada kekuatan lawan, melainkan takut pada kehampaan yang mulai menggerogoti ilmunya sendiri. Keheningan yang menyelimuti tanah lapang itu terasa semakin berat. Ajian Rawa Rontek yang dilepaskan dengan penuh keyakinan kini tidak lagi bergerak liar. Ia seolah kehilangan arah, berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Kegelapan yang tadi pekat mulai menipis, seperti kabut yang perlahan tersapu angin pagi. Pemilik ajian Rawa Rontek merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia banggakan, kini terasa asing dan menjauh. Nafasnya menjadi tidak teratur. Keringat dingin membasahi dahinya. Untuk pertama kalinya sejak menguasai ajian itu, ia merasakan ketidakberdayaan. Ia mencoba bertahan, mencoba memanggil kembali kekuatan yang biasa menuruti kehendaknya. Namun, semakin ia memaksa, semakin besar tekanan yang menghimpit batinnya. Ajian Rawa Rontek tidak lagi tunduk, seolah ada dinding tak terlihat yang menolak keberadaannya. Sementara itu, Sunan Kalijaga tetap berdiri tanpa melakukan apa-apa. Ia tidak mengangkat tangan untuk menyerang. Ia tidak melangkah maju untuk menekan. Ketenangannya justru menjadi pusat dari segala perubahan yang terjadi. Dalam diamnya, ada kekuatan yang tidak membutuhkan pembuktian. Sehelai daun di tangannya kini terlepas perlahan dan jatuh ke tanah. Tidak ada suara keras, tidak ada cahaya mencolok. Namun, momen itu terasa berat maknanya. Seolah alam sendiri sedang memberi isyarat bahwa sesuatu telah berakhir. Pemilik ajian Rawa Rontek tersungkur ke lutut, bukan karena diserang, melainkan karena ilmunya runtuh dari dalam. Seluruh keyakinan yang selama ini ia bangun di atas ketakutan orang lain, kini hancur tanpa perlawanan. Ia tidak dilukai, namun batinnya terguncang hebat. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ilmu paling maut Jawa tidak dikalahkan oleh ajian yang lebih kuat, melainkan oleh ketenangan dan keikhlasan. Tidak ada pertarungan, namun kekalahan terasa begitu nyata. Sunan Kalijaga melangkah mendekat dengan perlahan. Wajahnya tetap teduh, tanpa kemenangan yang dipamerkan. Ia memandang sosok di hadapannya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai manusia yang tersesat. Dalam pandangannya, tidak ada kebencian, hanya keprihatinan. Pemilik ajian Rawa Rontek menundukkan kepala. Suaranya bergetar ketika ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengejar bayangan. Ilmu yang ia kira kekuatan sejati, ternyata hanyalah belenggu yang mengikat jiwanya. Kekalahan ini bukanlah kehancuran fisik, melainkan runtuhnya kesombongan. Malam itu, tanpa satupun pukulan, tanpa setetes darah,
Sebuah kesaktian yang ditakuti bertahun-tahun berakhir. Kekalahan tanpa pertarungan menjadi saksi bahwa kekuatan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang menakutkan. Setelah kekalahan tanpa pertarungan itu, suasana di tanah lapang berubah perlahan. Ketegangan yang sebelumnya menekan dada, kini berganti dengan keheningan yang menenangkan. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut masih terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Banyak yang bertanya dalam hati, bagaimana mungkin sehelai daun mampu meruntuhkan ajian rawa rontek yang selama ini ditakuti. Sunan Kalijaga memandang sehelai daun yang tergeletak di tanah. Daun itu tampak biasa, rapuh, dan hampir hancur. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan makna yang dalam. Bagi Sunan Kalijaga, daun itu bukanlah alat, melainkan pengingat. Pengingat bahwa segala sesuatu di alam semesta berada dalam genggaman Allah. Sekecil apapun wujudnya, rahasia kekuatan sehelai daun bukan terletak pada bentuknya, melainkan pada keyakinan yang menyertainya. Daun itu menjadi simbol kepasrahan total. Ketika seseorang bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka tidak ada ruang bagi rasa takut untuk berkuasa. Ajian rawa rontek yang hidup dari ketakutan pun kehilangan sumber kekuatannya. Dalam ajaran Sunan Kalijaga, kekuatan sejati tidak pernah dipamerkan. Ia hadir dalam ketenangan, dalam keikhlasan, dan dalam kesadaran bahwa manusia hanyalah makhluk yang lemah. Sehelai daun mengingatkan bahwa hidup ini fana, mudah gugur seperti daun kering, dan karena itu tidak layak diisi dengan kesombongan. Ajian rawa rontek runtuh bukan karena dihancurkan, melainkan karena kehilangan pijakan. Ketika tidak ada rasa takut yang bisa digenggam, ilmu itu menjadi kosong. Seperti bayangan yang menghilang saat cahaya hadir, rawa rontek tidak mampu bertahan di hadapan iman yang jernih. Sunan Kalijaga kemudian menyampaikan nasihat dengan suara lembut. Ia mengingatkan bahwa ilmu yang tidak disertai akhlak akan membawa kehancuran. Ilmu yang dijalankan demi kuasa dan pujian hanya akan memperbudak pemiliknya. Sebaliknya, ilmu yang dilandasi niat yang lurus akan membawa ketenangan, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Pemilik ajian rawa rontek mendengarkan dalam diam. Setiap kata terasa seperti cermin yang memperlihatkan kesalahan masa lalunya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengejar kekuatan di tempat yang keliru. Sehelai daun yang dulu ia remehkan, kini justru membuka matanya tentang makna kehidupan yang sesungguhnya. Malam itu, banyak saksi pulang dengan hati yang berbeda. Ketakutan yang selama ini menghantui mereka mulai memudar. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang mengerikan. Terkadang, ia hadir dalam sesuatu yang paling sederhana, namun penuh makna. Namun kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Perubahan besar tidak hanya terjadi pada satu orang, tetapi juga pada tanah Jawa yang lama dicekam ketakutan. Pagi datang perlahan di tanah Jawa, membawa suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Udara terasa lebih ringan, seolah beban yang lama menekan akhirnya terangkat. Desa-desa yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan mulai membuka pintu rumah mereka. Anak-anak kembali bermain. Para orang tua kembali berbincang tanpa rasa cemas. Kabar runtuhnya ajian rawa rontek menyebar dengan cepat. Namun yang membuat orang-orang terkejut bukan hanya karena ilmu itu kalah, melainkan karena cara kekalahannya. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan. Yang ada hanyalah ketenangan seorang wali dan sehelai daun yang menjadi saksi perubahan besar. Masyarakat mulai menyadari bahwa ketakutan yang selama ini mereka pelihara justru memberi ruang bagi kegelapan untuk tumbuh. Ketika rasa takut itu sirna, kekuatan yang tampak menakutkan pun ikut melemah. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari desa ke desa. Banyak orang yang sebelumnya tergoda mempelajari ajian-ajian gelap mulai mengurungkan niat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ilmu tanpa akhlak berakhir dengan kehampaan. Sebaliknya, ketenangan dan keikhlasan justru membawa keselamatan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, namun benihnya telah tertanam kuat. Sunan Kalijaga tidak tinggal lama setelah peristiwa itu. Ia melanjutkan perjalanannya seperti biasa,
tanpa menuntut pujian atau penghormatan. Namun jejaknya tertinggal di hati masyarakat. Cara dakwahnya yang lembut semakin diterima, karena orang-orang melihat bukti nyata dari ajaran yang ia sampaikan. Desa yang dulu dikenal angker perlahan berubah menjadi tempat yang damai. Hutan di sekitarnya tidak lagi ditakuti, melainkan dihormati sebagai bagian dari ciptaan Allah. Alam yang sebelumnya terasa menekan, kini kembali menjadi sahabat bagi kehidupan manusia. Pemilik ajian Rawarontek memilih menjauh dari keramaian. Ia menjalani hidup dengan cara yang berbeda, meninggalkan jalan lama yang penuh kesombongan, meski masa lalunya tidak bisa dihapus. Langkah barunya menjadi bukti bahwa perubahan selalu mungkin bagi siapapun yang mau menyadari kesalahannya. Tanah Jawa pun perlahan menemukan keseimbangannya kembali. Nilai-nilai kebijaksanaan lama berpadu dengan ajaran Islam yang dibawa para wali, bukan dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan. Peristiwa Sehelai Daun dan Ajian Rawarontek menjadi salah satu kisah yang menguatkan perjalanan itu. Namun setiap kisah besar selalu menyimpan pesan yang lebih dalam. Pada bagian terakhir, kita akan merenungkan makna dari seluruh peristiwa ini, tentang kekuatan sejati, tentang iman, dan tentang pilihan jalan hidup yang kita ambil di tengah dunia yang penuh godaan. Kisah Sehelai Daun dan Ajian Rawarontek akhirnya sampai pada ujungnya, bukan dengan ledakan besar, bukan pula dengan kemenangan yang dirayakan, melainkan dengan kesadaran yang tumbuh perlahan di hati banyak orang. Kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang menakutkan, dan kemenangan tidak selalu harus diraih dengan mengalahkan orang lain. Peristiwa ini meninggalkan jejak yang dalam bagi siapapun yang mau merenungkannya. Ajian Rawarontek runtuh bukan karena ada ilmu yang lebih gelap atau lebih keras. Ia runtuh karena kehilangan satu hal yang selama ini menjadi sandarannya, yaitu rasa takut manusia. Ketika ketakutan itu sirna, kekuatannya pun menghilang tanpa sisa. Sunan Kalijaga tidak pernah mengajarkan untuk membalas kegelapan dengan kegelapan. Ia menunjukkan bahwa ketenangan, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah memiliki daya yang jauh lebih besar daripada amarah dan kesombongan. Sehelai daun yang tampak sederhana menjadi simbol bahwa segala sesuatu di dunia ini fana dan berada di bawah kuasa Sang Pencipta. Pesan ini terasa semakin relevan hingga hari ini. Di tengah kehidupan modern, banyak manusia masih terjebak dalam pencarian kekuatan semu. Kekuasaan, harta, dan pengaruh seringkali dikejar tanpa mempertimbangkan akhlak dan niat. Padahal, seperti Ajian Rawarontek, semua itu bisa runtuh ketika tidak disertai dengan ketenangan batin dan iman yang kokoh. Kisah ini juga mengajarkan bahwa perubahan selalu mungkin. Pemilik Ajian Rawarontek bukan dihancurkan, melainkan disadarkan. Ia diberi kesempatan untuk melihat kesalahannya dan memilih jalan baru. Inilah wajah dakwah yang ditunjukkan Sunan Kalijaga, dakwah yang tidak menghakimi, tetapi menuntun. Tanah Jawa menjadi saksi bahwa cahaya tidak perlu berteriak untuk mengalahkan gelap. Ia cukup hadir dengan tenang, konsisten, dan penuh keyakinan. Dari sanalah perubahan besar bermula. Dari hati yang disentuh, bukan dari rasa takut yang dipaksakan. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga menjadi cermin bagi kita semua tentang bagaimana kita memandang kekuatan, tentang jalan hidup yang kita pilih, dan tentang keberanian untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam setiap langkah. Jika kisah ini memberi makna, ambillah pelajarannya. Jika kisah ini menyentuh hati, renungkanlah pesannya. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukanlah tentang menaklukkan dunia, melainkan tentang menundukkan diri di hadapan Sang Maha Kuasa.